Pas rokaat pertama gue mau berdiri lagi, itu pas di depan gue berdiri, teng, kaget, jatuh gue. Itu apa yang lu lihat? Ini orang ngambang. Enggak napak tanah. Enggak. Jadi pinggang atau sini nih. Nah, goyang gitu. Ngayun gitu. Iya, ngayun gitu. Kembali lagi di Lentera Malam bareng gua Adit. Dan di episode kali ini gua jamin bakal bikin kalian merinding. Makanya wajib banget dengerin podcast ini sampai habis karena gua udah sempet denger ceritanya. Kita sapa dulu aja narasumbernya, udah dari sebelah gua. Ini teman kecil gua nih, udah lama kita nggak ketemu dan kita ketemu di podcast ini. Daus, apa kabar Us? Baik, alhamdulillah. Gue biasanya manggilnya Pendi. Ini agak kaget gua kalau lu panggil lu Daus, agak canggung. Gue manggilnya Pendi aja ya. Ya nggak apa-apa, Kak. Pendi kan sebutan doang. Dulu kan gue kecil. Iya. Pendi itu pendek dikit. Dulu sebutan dulu. Iya. Dan sekarang lu kan brandingnya namanya Daus nih ya kan? Iya. Gue panggil Pendi aja lah ya. Oke. Nah ini kan lu mau cerita tentang pengalaman mistis yang ada di tempat kerja lu ya? Ya. Ini lu kapan sih kejadiannya Pen waktu itu? Yang waktu itu gue kan bikin brand makanan ya. Gitu, bikin brand makanan. Karena satu dan lain hal, gue nih nomaden, pindah-pindah gitu. Pindah-pindah. Nah kebetulan sekarang join lagi sama teman lama juga. Sama teman lama. Belum berapa lama lah, 3 bulan lalu. Nah tapi kejadiannya tuh baru sebulan lalu. Oke. Gitu. Sebulan terakhir ini lu kejadiannya. Ya. Berarti 2 bulan pertama lu aman-aman aja? Aman-aman aja. Iya. Gitu. Ini partner lu siapa sih? Gue kenal nggak? Kayak lu udah nggak di Priuk deh. Iya, gue udah jarang ke Priuk sih. Udah jarang ke Priuk. Cuma waktu itu lu lagi fokus sama ini akrilik. Akrilik, iya. Lagi fokus sama akrilik, jarang keluar. Orang sering nongkrong di depan rumah gue. Oh, sering nongkrong di depan. Sering nongkrong, tahu kenal lu. Namanya siapa namanya? Lemon. Gua nggak tahu sih, belum kenal. Mungkin kita di sini kenalan ya kan? Iya, sering nongkrong dia. Iya. Gitu. Dan ini berarti posisinya kafenya ada di Tanjung Priuk ya? Tanjung Priuk, di rumahnya dia. Di rumah dia? Iya. Oke, jadi buat kalian yang penasaran ya, cerita lengkap dari si Pendi ini tentang kafenya, tempat dia bekerja sekarang, simak terus podcast ini sampai habis karena gue jamin, ini cerita bakal bikin lu merinding. Gue jamin sekali lagi. Podcast ini bakal bikin kalian merinding. Tapi sebelum itu gue mau infoin dulu nih buat kalian yang pengen jadi narasumber seperti Pendi yang ada di sebelah gue, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram Lentera Malam atau klik link yang ada di bio-nya Instagram Lentera Malam. Nanti bakal diarahin sama adminnya Lentera Malam. Dan jangan lupa juga mampir ke Spotify kita karena di sana kita punya konten-konten eksklusif yang cuman ada di Spotify Lentera Malam. Itu ada di Lentera Malam Podcast Horor. Yaudah, Pen udah siap nih buat cerita malam ini nih? Siap, insya Allah. Siap, nggak usah lama-lama lagi. Sebelum kalian denger ceritanya, kalian tonton dulu intronya. Jadi tuh sebenarnya kejadian ini tuh sekitar sebulan lalu. Gue tuh join di kafe ini, salah satu kafe Priuk, itu sekitar 3 bulan. Jadi dari 2 bulan gue join, baru sebulannya gitu. Nah, di situ tuh yang tinggal itu ada 4 orang. Barista 2, barista 2, gue sama partner gue ini, gitu. Salah satu baristanya cewek. Nah, biasanya kita tuh habis kayak closing gitu, daily closing, kita mabar dulu nih, dan sekalian nungguin si salah satu barista cewek ini dijemput sama suaminya gitu. Jadi sekitar jam 2-an lah atau maksimal jam 3 lah gitu, kita mabar baru kita pulang. Yang paling sering diganggu ini si barista cewek gitu, karena si salah satu barista cowoknya kadang dia pulang duluan kan, jadi gue nungguin juga karena kita memang basicnya kenal di luar juga, teman main juga lah, teman nongkrong juga gitu. Jadi dia tuh kadang yang bete sendiri kalau udah bete gitu kan, atau dia yang
orangnya nggak mau banyak omong gitu loh, karena udah saking takutnya. Cuma karena gue sama partner gue ini yang ya udah orang nggak ngapa-ngapain ini gitu. Nah, gue sama partner gue ini kan memang teman kecil ya gitu. Maksudnya teman udah lama, nggak teman kecil sih, kayak teman udah lama banget gitu. Kita udah tahu di situ gitu loh, memang ada lah gitu. Ada something lah di situ. Ada something di situ. Posisinya itu di belakang WC. Dan memang orangnya si barista cewek ini tuh kalau harian ya dia cablak aja gitu. Kayak banyak omong segala macem. Cuma memang belakangan ini dia kalau malam ya serba salah sih kalau dia. Yang tadinya dia tuh beranian orangnya. Cuma karena sering ditampakin atau sering kayak denger suara gitu, jadi penakut. Dia mau ke kos-kosannya dia sendirian gitu kan. Dia mau stay di situ juga ya nungguin suaminya gitu. Sampai pada akhirnya gue lagi mabar nih posisinya. Lagi mabar berdua doang. Dia nge-WA gitu. Kayak mau ngomong cuma kayak gimana gitu waktu itu pas gue tanya kan. Akhirnya dia nge-WA, lagi mabar sempat-sempatnya nge-WA gitu. Lu nggak usah bohong, dia bilang gitu kan. Gue lagi mabar itu kayak, apaan Nes gitu kan? Apaan? Kenapa gitu kan? Dia ngelirik gitu, kayak ngelirik ke arah si... Kita tuh nyebutnya si merah. Nyebut kita tuh si merah gitu. Karena memang sedang ditampakkan merah itu merah-merah terang. Merah apa ya bilang ya. Kayak gaun gitu, cuma kayak apa bahan satin kayak agak-agak mengkilap gitu loh. Oh iya. Nah gitu. Cuma menurut kita yang sering nongkrong situ itu kayaknya kayak cewek gitu. Gue bilang ya udahlah gitu, nggak ngeganggu juga gitu kan. Yaudah lu duduknya makin kesini, dia bilang gitu. Cuma masih WA ya. Apaan sih lu, gila lu ya gitu kan. Gak enak lah. Gitu. Ya udah kita main mabar biasa. Terus lakinya datang. Karena lakinya juga orangnya suka guyon, dibecandain gitu kan. Kayak ayo gitu kan, kayak malah nantang gitu kan. Ayolah gitu. Nah, akhirnya si lakinya itu duduk ke arah yang sering ditampakin itu. Jadi gimana sih posisinya? Posisinya tuh gini. Posisinya kayak bangku di beton gitu, letter L. Jadi posisi gue di sini. Terus ada memanjang ke sana, WC-nya di sebelah sini. Jadi kayak dipisahin kayak agak tembok, cuma WC gitu. Nah di belakang WC itu kayak ada sebenarnya jalur air gitu, air ke arah air pembuangan lah gitu. Di belakang situ, paling sering di situ. Nah di malam itu kita lagi asik main nih. Gue masih bertiga ya berarti ya. Lagi asik-asiknya main, si cowok ini malah makin ngedeket juga. Cowoknya si cewek itu? Si lakinya ini makin ngedeket. Cuma Barista satu lagi udah pulang? Sambil senyum-senyum dia. Senyum-senyum ke arah gue gitu kan. Cuma akhirnya kayak gue tangkap maksudnya dia kayak diem aja gitu loh, diem aja gitu. Gue nggak ngerasa apa-apa di situ. Nggak ngerasa gitu. Maksudnya gue pernah ngeliat dan pernah bukan ngerasain, kayak ngedenger juga gitu. Ada yang ngeganjel lah kalau gue mau ke WC segala macem gitu kan. Memang ada yang ngeganjel. Tapi ya udahlah gitu loh. Masih gue diemin gitu. Sampai saking asik-asiknya mabar, azan subuh jam 4-an lah gitu kan. Jam 4-an terus gue bilang sama mereka. Cuma gue nggak tahu ya ini salah atau nggak. Cuma pas lagi azan gue nggak ngeh nih, tapi masih mabar gitu. Maksudnya harusnya kan masjid tuh deket banget gitu. Cuma karena lagi asik-asiknya gue kayak aduh nanggung gitu. Terus gue bilang gini, kalau gue tinggal AFK nih gitu. Kalau AFK kan gak enak juga kan. Akhirnya yaudah abis ini kelar tungguin gue ya. Gue sholat dulu di dalam gitu. Yaudah main udah kelar sekitar jam 4:30. Itu udah pagi loh masuknya. Udah pagi. Gue sholat lah di dalam. Wudunya tuh di belakang di belakang WC itu ada kayak keran lagi gitu. Nah, gue biasa wudu di situ. Selama gue wudu di situ, itu nggak pernah digangguin gitu. Ya cuek aja gitu kan. Gue mau sholat di dalam, jadi di dalam bar gitu. Memang ruangannya tuh kedap suara, jadi gue tutup. Ya udah, gue sholat biasa nih. Pas gue lagi sholat, pertama kayak ada yang manggil gitu kan. Kayak ada yang manggil. Manggilnya tuh kayak manggil pen. Cuma pelan gitu loh, pelan banget gitu kan. Gue buka.
Mereka lagi nge-scroll HP aja gitu. Oh, ya udah. Mereka duduknya di yang apa? Yang letter L cuma yang ujungnya itu ya. Gua tutup lagi. Baru mau mulai usoli nih. Ada yang ngomong, "Assalamualaikum." Ya kita apa ya? Refleks dong. Itu kedengeran jelas banget gitu. Wal gua langsung mau ngomong begitu, langsung gua diem nih. Oke, pikiran gua kayak ini udah mulai iseng nih gitu kan, udah mulai iseng nih. Cuma gua nggak tahu nih isengnya siapa. Tapi gue inget-inget lagi, ini ruangan harusnya kedap suara gitu. Bener-bener kedap suara karena tembok sekelilingnya tuh tembok, pintu juga pintu kaca gitu kan. Kaca dibalut sama kayu. Ulang lagi. Udah gua niat, udah. Terus mau ruku pertama, mulai ada kayak angin. Anginnya dari belakang, jadi di dalam situ ada kipas. Cuma kipasnya itu arahnya tuh di sebelah kiri gue dan itu lumayan jauh dan arahnya tuh ke bawah gitu. Sekitar 3 meteran atau 4 meteran lah sebelah kiri gue. Ini dari belakang kayak lu angin kayak ngedorong gitu loh. Cuma ya tetap angin sih. Gagal lagi gue. Nggak fokus. Boleh nggak fokus. Ntar lo tarik lu. Sedot dulu cozy-nya. Jadi dari angin situ, gue udah mulai nggak fokus lagi. Gue ngerasa, aduh, ini harus apa yang salah nih, gitu loh. Apa yang salah? Kayaknya gue dari tadi nggak melakukan gimana sih. Sampai gue ulang lagi, baru niat lagi. Itu mulai kecium bau-bau aneh. Baunya tuh, pokoknya bau yang gue sebagai manusia itu kayak baru pertama kali cuma nggak enak gitu loh. Bau bangke, bau sampah, udah pernah lah kita cium. Tapi ini bau yang beda banget. Kayak pokoknya nggak bisa dijelasin deh, pokoknya nggak enak banget baunya gitu. Gue udah mulai kayak gue baca ayat kursi karena gue pas niat tadi udah gue cancel ya. Gue baca ayat kursi lagi, ulang lagi. Ayat kursi gue baca sampai 3 kali tuh. Nah, ulang lagi gue. Niat lagi sampai rokaat pertama. Pas rokaat pertama gue mau berdiri lagi, itu pas di depan gue kayak apa ya, itu yang bener-bener buat gue tuh jatuh gue. Jadi gue berdiri kaget, jatuh bener-bener mundur gitu loh, sampai pintu di belakang gue tuh gerbuk gitu. Saking gue kagetnya apa yang gue lihat gitu, gue langsung astagfirullahaladzim gitu, panik gue. Itu gue nggak sempet ngedip. Itu gue nggak pakai kacamata ya. Gue minus gue kan lumayan gede, tapi gue masih tahu apa yang gue lihat ini orang ngambang, bener-bener astagfirullahaladzim gitu. Gue jatuh, gue langsung ngeraba. Kacamata gue tuh ada di atas sejadah gitu kan. Gue ngeraba, gue masih sempet make gitu. Udah nggak ada. Jadi depan gue nih seharusnya bangku kayak bangku rotan ditumpuk gitu kan. Itu warnanya coklat. Yang gue lihat nih, kalau siluet kan gelap ya. Itu lampu cuma satu, jadi kayak dibikin remang gitu kan. Ya kalau seingat gue, dia kayak pakai celana bahan ya, kayak bahan atau Levi's gitu, hitam, nyeker, terus atasannya itu kemeja cuma lengan pendek gitu, lengan pendek. Tapi ngegantung ya. Ngegantung. Maksud gue dia ngambang lah gitu. Ngambang gitu kan. Oke. Gue masih duduk itu masih kayak duduk orang kayak kecapean gitu loh. Kayak gue masih nyender nih. Gue diem. Kalau gue sounding ke depan, nih mereka malah makin ninggalin gue gitu kan. Malah pulang nih ya. Malah pulang gitu. Yang ada gue malah nggak jadi sholat. Gue diem dulu, cuci muka gue di atas sink, di atas tempat cuci gelas, cuci muka. Terus gue mikir kayak, gue wudhu lagi nggak ya? Tapi kayaknya belum ada yang ngebatalin deh. Kalau buat wudhu ya, kalau buat wudhunya ya. Gue mikir begitu kan, coba lagi deh. Aman tuh, rokaat pertama, rokaat kedua. Pas gue mau tahiyat akhir,
sujud iya mau tahiyat akhir pas sujud keduanya nih. Sujud keduanya. Kita kan biasa ya habis ruku langsung pas gue mau sujud pertama, sujud kedua. Jadi kayak abis gue begini, gue melek gitu. Ya normalnya kita mau ngedip aja gitu kan, kayak pas gue melek di depan gue kayak ada bayangan lagi. Cuma bayangannya masih biasa ya, bayangan kayak sekelebat gitu loh, hitam biasa gitu, sekelebat gitu. Wah, oke, gue diem nih. Masih lanjut tuh masih gue paksain walaupun agak lama. Karena gue langsung kayak ngeblank gitu kan. Oke, gue tahiyat akhir nih. Tahiyat akhir. Pas assalamualaikum pertama, masih aman. Pas assalamualaikum kedua, itu bener-bener langsung gue mendefinisikannya apa ya? Kayak pucat. Mukanya pucat. Lu pucatnya bukan seputihnya, bukan putih banget, pucat bener-bener pucat gitu loh. Kayak rambutnya juga pun pendek gitu, kayak rambut ya udah cowok pendek, cowok deh. Yang gue lihat tuh cowok. Dia nggak ngeliat ke gue, Dia ngeliat ke bawah gitu. Tapi melotot. Gue bener-bener matung di situ. Sambil nengokin. Matung gue. Nggak bisa ngapa-ngapain gue di situ. Gue harus apa nih gitu kan. Gue lupa mau ngucap apapun, lupa gue. Bener-bener lupa. Keringat jagung langsung nongol. Bener-bener keringat jagung yang apa nih gitu kan. Udah. Gue langsung kayak merem aja gue. Gue nggak tahu itu dihitung atau tidak ya sholat gue itu. Cuma kan bukan gue yang ngurus kan. Yeah. Udah. Gue diam. Yang gue inget nih cuma Al-Fatihah sama doa makan. Saking ngeblanknya. Yang gue inget di situ. Sama istighfar doang. Saking ngeblanknya tuh. Wah, udah itu. Gue melek lagi, udah nggak ada. Gue selesai. Gue keluar dong. Ya udah kayak biasa aja. Nah, yang cewek ngomong gini. Cepet amat lu sholat. Cepet amat. Hah? Cepet? Iya, baru juga masuk digituin. Nggak ada 5 menit udah keluar. Hah? Lu gila ya? Gue bingung nih, gue mau ngebohong atau jujur. Tapi gue lebih kayak, gue kayak sholat tadi lumayan deh. Gue sama doa-doa kok gitu kan. Gue ngomong gitu. Enggak, cepet, tanyain lo Sinjai digituin. Hah? Emang iya Jay? Iya cepet, ini gue main belum selesai gitu. Jadi kayak kalau tahu Mobile Legends dia main brawl gitu. Ini gue belum selesai nge-brawl, dia bilang gitu. Hah? Iya kali gitu kan. Lu sholat apa sholat lu? Digituin kan. Iya sholat gitu kan. Ya udah. Gue diem aja tuh. Gue diem aja sampai mereka kelar segala macem. Gue sampai minta tolong si Jai ini, Jai, tolong matiin lampu dalam, Jai gitu. Udah dia matiin lampu, ngunci, selesai, kita pulang. Gue nggak mikir macem-macem lah, apa segala macem, dan gue nggak report sama partner gue, nggak langsung hubungin antara ntar juga ketemu gitu. Sorenya gue datang lagi, karena kan gue datang tuh sekitar jam 4 atau jam 5. Nah si barista ini, 2 barista ini jam 1-an datang. Iya, gue datang. Nah terus si partner gue datang tuh sekitar jam 6. Baru gue ngomong sama dia, abis maghriban aja gitu kan. Gue ngomong, Lemon namanya, Mon, di sini tuh dulu bokap beli tempatnya apaan sih gitu. Gue tanya, dulu lu ada angin apa nanya begini kan? Enggak, gue mau nanya aja gitu. Oh, jadi tuh dulu di sini kayak pabrik gitu, cuma nggak tahu pabrik apa, ada mesnya gitu kan. Ada mesnya. Jadi belum kayak beginilah gitu. Nah, habis dari pabrik itu baru diratain sama tanah, lama nggak kepake, barulah dibeli sama bokap gitu, dia bilang. Jadi kedai itu kan berdiri di depan rumahnya dia, gitu, di pekarangan lah. Cuma lumayan panjang ke belakang tuh 30 meter atau berapa gitu. Jadi di depan dipakainya. Oh, gitu kan. Kenapa gitu kan? Semalam gua ada wisata ini nih, wisata aneh-aneh nih. Kenapa gitu kan? Gua ceritain dong yang semalam gitu. Nongol lagi, dia bilang gitu. Nongol lagi. Wah, iya, gitu kan. Kok lu bisa ngomong gitu? Gitu kan? Iya, dulu ART-nya dia pernah gitu. Sosok laki-laki itu. Sosok laki-laki ini. Dan ART-nya nih tahu kisahnya. Dipanggil dong sama dia.
dipanggil, "Mbak," gitu kan, dari dalam, "Sini duduk," gitu. Gua bikin enak dulu nih, gua bikinin kopi segala macam gitu kan. Ditanya, jadi ternyata dulu tuh di tempat WC tuh modelnya kayak lu masuk sebelah kirinya kayak buat parkiran, kanan itu kayak ya udah pohon-pohon biasa gitu. Cuma pohonnya nggak tahu ya pohon apa, lupa dulu. Gede-gede memang gitu. Nah, di situ ada salah satu pegawai si pabrik ini stres. Gua nggak tahu ya, si Mbak ini nggak tahu stresnya kenapa. Dia gantung diri di situ. Gantung diri pas lagi libur berapa, kalau bahasa kita sekarang outing lah ya. Outing gitu. Dia gantung diri gitu. Gantung diri. Setelah beberapa hari baru ditemuin. Jadi orang-orang pada masuk nih, pada mau masuk kerja kan, jadi katanya masuk kerja itu pagi. Iya. Masuk kerja pagi, paginya tuh pagi banget ya, mereka bilang tuh pagi buta gitu. Jam 5 kan masih gelap ya. Nah, nggak ada yang ngeh di situ. Jadi kayak kita naruh motor, ya udah kita jalan aja gitu sampai pas terang baru kelihatan. Sama security lah gitu, kelihatan gitu. Oh, langsung panik. Cuma nggak sampai keluar. Maksudnya beritanya nggak sampai keluar. Ya, ditahan gitu. di dalam aja gitu. Ditahan di dalam. Lagi juga katanya pada zaman itu sekitar tahun berapa ya? 90 belum sampai 2000. Dia bilang gitu. Jadi media juga belum nge-expose belum terlalu gimana-gimana gitu kan. Belum ada sosial media lah. Iya, jadi ini orang juga katanya perantauan gitu. Jadi dia sendiri, nggak sama keluarganya, nggak sama teman-temannya gitu. Nah, teman dekatnya bilang ya dia stres, pokoknya kayak belakangan ini tuh beda lah gitu, karena ada masalah sama istrinya atau calon istrinya gitu, dia bilang gitu. Akhirnya jadi pendiam, jadi nggak bisa diajak kemana-mana gitu. Karena outing pun dia nggak ikut ya. Malah Pas outing sebenarnya dia ikut, karena semuanya tuh diajak gitu. Yeah. Pas semuanya diajak, katanya outingnya itu kayak outing ini loh. Kalau kita kan bisa dulu pakai truk gitu. Ya truk, udah yuk naik gitu. Nah dia nggak ada dan nggak ada yang ngeh katanya. Nggak ada yang ngeh kalau dia nggak ada. Mungkin karena saking banyaknya ya, gitu. Yeah. Gue juga nggak nanya outingnya kemana. Pokoknya itu outing 3 hari 2 malam. Gitu. Entah nggak ada yang ngeh atau gimana. Oh ya udah, dikira nggak ikut kali. Gitu. Nah setelah gue tahu fakta itu, gue yang kayak, oh gitu mbak, gitu kan. Gue nggak mau ngelanjutin. Terus si mbak-mbaknya bilang, ngeliat ya, digituin. Terus gue bilang, mbak emang ngeliat? Oh, dulu tapi digituin. Dulu, cuma memang jarang, dia bilang gitu. Karena pohon tempatnya, TKP lah, pohon di TKP ini kan ditebang-tebangin. Akhirnya sekarang buat parkir mobil kan, parkir mobil keluarga kan, ditebang-tebangin. Pas ditebang-tebangin tuh, jadi yang nebang ini tuh, kalau nggak salah kata mbaknya tuh saudara si mbaknya nih. Nebang-nebangin, ya banyak yang agak sulit lah, ada aja halangannya lah. Gitu nebangnya. Karena lumayan gede, pas lagi mau nebang, kan lumayan banyak ya, nggak bisa seharian gitu. Pas mau nebang, ada yang malamnya sakit. Udah gitu, hujan gitu. Ya cuma mereka mungkin di waktu mau nebang kayak positive thinking aja lah gitu. Sampai pas mau nebang pun katanya yang udah ditebang pun si yang nebang ini sempat diteriak-teriakin kalau lagi malam gitu. Pas dia mau tidur, diteriak-teriakin. Teriakinnya tuh bukan teriakin kayak teriakin, wah teriak-teriak gitu. Nah, si mbaknya dulu itu tempat itu sebelum dijadiin kayak kedai sekarang, dia tuh sering kayak sering ngasih makan kucing. Jadi di kedai gue tuh banyak kucing kan. Sering ngasih makan kucing di situ. Sering ditongolin juga. Sempet dia nggak masuk selama seminggu karena saking takutnya gitu. Ditongolinnya kayak gimana tuh? Dia lagi ngasih makan, terus dia lagi jongkok gitu, kayak misah-misahin ini buat ini gitu kan. Ada yang nyenggol belakangnya gitu kan, ada yang nyenggol, dikirain siapa gitu. Pas nengok ya kaki dari si itu, kaki dari si yang orang gantung diri ngegantung gitu. Nggak napak tanah ya? Enggak. Jadi pinggang atau kayak sini nih.
pinggang ya gitu. Kayak ngegoyang gitu. Ngayun gitu. Dia ngayun gitu. Anjir. Ngayun. Nah, dia sempet teriak di situ. Takut. Nah, kalau bahasa dia bilang, "Saya sempat sawan bangke, Mas, di situ." Gua nggak tahu dah tuh arti sawan bangke apa. Iya. Sawan bangke. Partner gue mah ketawa denger ya kan. Partner gue ketawa. Gue yang ngalamin langsung, wih, untung gue nggak kayak gitu kan. Nah, dia ngomong cuma kayak nggak ada, lu mbak ada-ada aja gitu. Akhirnya dia sampai sakit, malamnya kepikiran. Kepikiran terus, sampai nggak bisa, sulit makan lah gitu. Sulit tidur, sulit makan gitu. Sampai dibujuk-bujuk sama nyokapnya kawan gue, udah sih mbak masuk aja gitu kan. Udah gitu nggak ada kejadian apa-apa nih ya. Maksudnya setelah dia masuk udah nggak ada kejadian apa-apa. Abis jadi gua skip, udah selesai ceritanya dia. Nah, gua baru cerita sama si barista cewek. Terus gua nanya kan, sambil bercanda aja, itu masih jam berapa ya? Jam 8, jam 9 lah. Gua tanya, "Lu semalam kenapa, Nes?" gitu kan. "Lu gue WA, ya kan, gue udah takut banget tuh, gue makanya mainnya nggak fokus," digituin. "Ya emang kenapa sih?" gitu kan. "Lu jangan bohong sama gue, lu pasti ngedenger kan?" Dia bilang gitu. "Ngedenger apa? Sumpah, gue nggak denger apa-apa. Kalau gue denger, memang nggak denger apa-apa di malam itu. Gue denger ada yang manggil gitu kan, gitu, suara kayak apa ya, nyapa atau apalah gitu kan. Gue denger banget, Pen," dia bilang gitu. "Makanya gue udah gemeteran di situ. Tangan gue udah begini-gini tapi lu nggak ngeliat," dia bilang gitu. Ya gue lagi fokus main kan. Gue lagi mabar berdua aja. Makanya gue minta lu ngedeket gitu. Ya kan gue gak enak ya mau kata lu bininya temen gue yang lu udah kedeketan. Biasa juga kita seberang-seberangan mainnya gitu kan. Nah, pas gue sholat, lu ini gak sih kayak masih digangguin lagi nggak? Enggak sih, pas ada Sinjai mah gitu kan. Gue mau cerita Manjai di situ juga, ya udah gitu. Nah, cuma pas gue pulang si Jai baru cerita gitu. Dia pas nyamperin elu, ternyata dia kayak ada yang ngelus di punggungnya gitu, ngelus. Tadinya biasa aja, maksudnya kalau ngelihat atau ngerasain ya udah, tapi ini ngelus, pengalaman pertama gitu buat dia kan, ngelus, makanya dia nyamper. Lu juga langsung masuk kan gitu. Barulah gue konfirmasi pas gue jatuh. Baru gue langsung konfirmasi, "Lu semalam pas gue di dalam lu ngerasa ada yang kayak bunyi jatuh gak?" gitu. "Gue tuh ngejatuhin sesuatu." Gue bilang gitu kan. "Enggak, lu sholat cepet gitu." Gue bilang, "Demi Allah, gue nggak sholat cepet gitu. Gue tuh jatuh." Gue jujur lah di situ. Gue ceritain. Terus dia yang merah kali iseng. "Bukan," dia bilang, "bukan. Lu mau tau nggak tadi gue ngomong sama si Emon sama si Mbak tentang apa?" "Emang tentang apaan?" "Itu yang gue alamin semalam," gitu kan. Nah, dia bete tuh mukanya. Udah mulai bete dia. "Udahlah, malam gue sama mabar-mabar lagi lah," gitu kan. "Gak asik nih." Terus gue bilang gini, "Ya udah gini aja. Lu nggak mabar, berarti lu gue anterin pulang ke kosan lu. Ya berarti lu sendirian gimana? Ya udah anterin gue ke tempat laki gue." "Lah, enak di lu," gitu kan. "Ya laki lu aja suruh masuk pagi mulu." Karena lakinya kan juga pulangnya tuh kalau ya biasa sip-sipan kan, kalau balik malam tuh jam 1:30. "Lu maunya gimana?" Tuh sampai dia kesel sendiri kan. Sampai ngomong kasar lah gitu. Itulah gitu kan. "Kenapa sih?" gitu. Nah, gue langsung agak-agak sedikit bercandain. "Hati-hati kalau ngomong," bilang gitu kan, "hati-hati." Deh, selesai. Sekitar 2 hari kemudian gue yang biasa nih mabar lagi. Cuma masih jam 11 itu memang kedai posisinya sepi kan. Nggak ada live musik gitu. Jam 11-an gue udah mulai nyicil closing. Terus tempat makan udah gue close, terus meja-meja udah gue rapihin, ya udah mulai mau tutup tuh. Gue masih mabar nih. Si partner gue udah cabut, si barista satu lagi di depan. Gue nggak tahu deh lagi ngapain, pokoknya di dalam bar aja. Lampu udah gue setengah matiin. Gue iseng lah main sama dia bareng. "Ayolah turun lah," gitu kan, ke lobby. Gue lagi main, terus dia yang kesel sendiri dia.
Dia ngomong gini, ah ada lagi aja. Lama-lama gue resign juga nih dari ini tempat gitu kan. Gue ketawa-tawa dong. Nah terus nggak berapa lama, gue yang kayak, nih yang dilihat apaan sih gitu kan. Jadi posisi dia di seberang, memang posisi dia itu jadi kayak kipas tuh ngarahnya biasanya ke tempat gue duduk kan, di tempat dia nggak ngarah anginnya gitu. Nah, gue ke pojok biar satu arah sama si jalur arah pembuangan air itu yang sering ditongolin itu. Gue duduk situ, gue ngeliat, nggak ada apa-apa gitu kan, nggak ada apa-apa. Ya udah, gue main di pintu kan, pintu ditutup nih, pintu mau masuk bar ditutup. Itu gue ditongolin lagi gitu dengan visual yang sama, ngegantung lagi, cuma gue munggungin visual ini munggungin gue gitu. Cuma diem gitu kan ya, lagi nih. Terus tiba-tiba gue berdua mati nih gitu kan, di gamenya mati kan. Terus gue naruh HP begini kan, terus dia yang apa lu ngomong ke gue gitu kan, mau ngapain lu? Enggak. Nah, gue tuh niatnya gue mau pindah tempat duduk karena gue udah puas ngeliatin si arah ini nih. Gue mau berdiri gini, dia kabur langsung. Karena dia lari, gue ikutan lari langsung buru-buru. Nggak ada yang pakai sendal, lari langsung ke depan. Nah di depan gue ini apa ya, kayak tanah terus batu-batu kerikil gitu kan, cuek lari, bener-bener lari gitu kan. Weh, mau kemana lu ya kan? Ah, bodo amat lah gitu kan. Bodo amat lu, mau dimaling-malingin kayak ini tempat gituin. Dia kabur ke depan ke arah jembatan mau ke jalan raya. Gue juga ngikut lah. Gue ngikut karena gue juga kayak anjir kenapa gue ngikut sih gitu. Refleks lah ya. Refleks biasa aja. Gue ke depan. Nah, terus di dalam nih si baristanya ngeliat gue. Bang lu ngapain gitu kan, sama Nesya lari gitu. Si Lemon yang itu di dalam. Enggak, si Yuda ada salah satu baristanya. Nah si Lemon ini memang lagi nggak datang hari itu. Nggak datang atau dia pulang duluan gitu. Pokoknya dia nggak ada malam itu tuh, dia nggak ada gitu. Dia udah nanya, terus gue yang kayak nggak tahu tuh si Nesya gitu kan, lari ya kan. Ah tau lah gitu kan. Dia malah kesel sendiri kan. Akhirnya gue nyamperin, minum. Terus gue speak aja. Yud, tasan gue di mana ya? Gitu kan. Nggak ada bang. Ada di bar itu, di bawah bar itu ada biasa colokan kan, nggak ada bang. Nah, coba lu cek di belakang. Ada nggak gitu kan. Dia ngecek ke belakang. Oh iya ada tuh bang. Di colokan pojok. Oh ada. Serius lu? Iya ada. Oh berarti udah nggak ada maksud gue. Si sosok itu udah nggak ada gitu kan. Dibuka pintunya kan. Oh udah nggak ada. Oh aman berarti. Ya udah. Nes, ayo Nes masuk Nes. Enggak lah lu aja lah. Gue mau di sini bodo amat. Nungguin Jay balik gitu. Ya bodo amat dah. Ya udah. Karena gue juga nggak mau nantang atau nggak mau gimana. Ya udah. Gue duduk lagi. Gue ambil. Gue rapin barang-barang gue. Gue terus ke depan. Akhirnya gue minta tolong Yuda. Yud tolong beres-beresin, ntar si Nesya beresin di dalam aja gitu. Lu yang keluar. Oh yaudah. Dia ngeberesin aja cuek aja dia mah beresin. Udah kelar dalam, Yud matiin aja sekalian, kita closing aja lah jam 12 lah, bodo amat lah gitu. Dari jam 12 sampai si lakinya datang, gue di depan. Gelap-gelapan aja udah tuh di depan. Udah kayak udahlah bodo amat gitu. Nah, ini kan pengalaman yang lu alamin ini cukup serem banget nih, men. Yang di kafe tempat lu kerja ini ya. Dan lu bukan kerja sini, lu kan sama partner lu berbisnis bareng lah. Ada nggak sih cerita yang cukup bikin lu ger banget sih? Selain yang tadi pas sholat, walaupun yang tadi sholat itu udah serem banget itu. Ada lagi nggak sih, men? Belum selesai itu. Belum selesai. Itu gue masih seminggu kemudian. Setelah gue, setelah gue yang kabur bareng itu. Seminggu kemudian. Nah, jadi malam si lakinya si Nesya ini dia masuk pagi, balik dulu. Ya udah balik normal, jam 12 kita closing segala macam. Nah, gua diminta dari sore gue udah diminta tolong untuk nungguin si kakaknya si Lemon ini mau pulang. Jadi biar gua ngegembok gitu. Gitu. Dia mau pulang. Jadi ada kerjaan atau apa dari luar gitu kan. Jadi biar nggak gembok karena dia nggak bawa gembok kan. Dia mau bangunin orang rumah nggak enak gitu kan. Isinya udah pada orang tua lah di rumah. Si Lemon nggak tinggal di situ. Oh, dia nggak tinggal di situ? Nggak tinggal di situ. Jadi itu rumah orang tuanya lah. Gitu. Bilangnya jam 2 ya. Bilang jam 2, ya udah
karena gue juga nggak mau mengulangi hal yang sama gitu kan. Bukannya gue takut, cuma kayak lebih menghindari aja gitu. Gue scroll di dalam bar gitu kan, scroll biasa, main biasa gitu. Sampai gue nggak lihat jam, tiba-tiba udah mau azan aja. Udah ada yang ngaji-ngaji nih. Iya. Udah ada yang ngaji-ngaji. Nah, gue mau wudhu pun itu gue di dalam. Sampai gue naikin kaki ke atas sink gitu kan. Wudhu, yaudah gue wudhu gitu kan. Pas gue mau niat sholat biasa, kok gue ngerasa kayak ada yang di belakang gue nih, siapa gitu kan. Gue masih kayak, mungkin yang kemarin gitu kan. Udah deg-degan nih berarti lu ya? Udah deg-degan. Tapi karena sudah mengalami, jadi gue yang nggak separah kemarin sih gitu kan. Nah terus, kan pintu kan dibukanya keluar tuh. Suara bunyi kayak pintu ngegesek gimana sih? Gitu kan. Tapi berat gitu. Apa kayak, ya udah bunyi gesek gitu loh. Berat. Apaan nih? Kemarin tuh gue nggak diganggu seperti itu kan. Iya. Gue kira kayak, ada orang kali, pikir gue gitu. Gue buka dong. Karena gue bukanya keluar, gue ngeliat ke kanan kan. Gitu. Nggak ada. Gitu kan. Udah pas gue mau tutup, gue ngeliat ke kiri dulu. Ada yang lagi jalan. Ada yang lagi jalan gitu. Wah. Iya. Jadi arah jalannya itu ke arah rumah gitu kan. Gue langsung sempat diem gue. Siapa nih? Nah, di situ kan posisinya gue itu kan lagi otomatis gue yang lagi ngejaga kan. Gue yang lagi ngejaga. Maksud gue udah lampu di luar tuh mati. Bener-bener gelap jadinya. Mati total lah gitu. Takutnya ada orang iseng atau apa gitu loh. Atau ya amit-amit ada maling kan, mikir gue gitu. Jalan aja biasa cuek gitu. Dia jalan pelan. Perjalanannya pelan kok. Gue nanya, Mas, masih jalan? Gue sampai bilang, Mas siapa ya? Agak naik suara gue, biar agak kedengeran. Dan gue rasa pun gue ngomong pelan pun harusnya kedengeran gitu. Cuek aja jalan. Gue langsung kayak sempet mikir bentar, gue nutup pintu, gue ikutin. Belum pakai sendal gue. Jalannya gue juga pelan-pelan lah, karena ya itu batu-batu kerikil kan. Gue mau ngikutin, dia udah belok kanan tuh, ke arah WC. Gue jalan, gue ikutin. Wih, kemana nih? Gue masih, kemana nih orang tadi? Gitu. Gue ikutin pelan-pelan. Nah, di WC itu kayak rumput-rumput kecil gitu lah. Jadi kayak di depan WC, rumput-rumput kecil gitu. Gue pelan-pelan. Maksudnya amit-amitnya, ya kalau ini orang pengen gue gap gitu loh. Iya. Pengen gue langsung kunciin atau apalah, karena gelap banget kan. Dan pintu WC agak sedikit kebuka dan gelap ya. Jadi kalau malam tuh pintu WC dimatiin, kalau mau ngegunain baru dinyalain gitu. Pintunya setengah kebuka lah gitu. Ini orang lagi di dalam nih. Gue bingung kan harus ngapain kan. Aduh, ngapain ya? Gue mau ngambil sesuatu, ya seenggaknya senjata lah ya. Ya kan, takut amit-amit gimana kan. Tapi nggak ada apa-apa gitu kan, batu-batu kecil doang gitu. Bingung juga gitu kan. Udahlah pede deh. Gue langsung mikir cepetnya, ini pintu gue tendang apa gue dorong ya? Gue yakin banget nih yang tadi tuh di belakang pintu gitu. Gue maju pelan-pelan, gue tendang sama gue. Tapi posisinya jadi tuh agak ada space jadi gue kalau gue tendang biasa gue pasti jatuh. Jadi gue harus megang sesuatu kan. Gue megang bukan batang, kayak tembok pintu yang sebelah kanan buat pegangan gue aja gitu. Gue tendang lah pakai kaki kiri. Gue tendang, kubrak gitu kan. Jadi pas bunyi pintu sama tembok ini langsung tiba-tiba nongol di depan gue tuh dengkul bener-bener dengkul langsung kayak prak gitu. Gue mau teriak nggak bisa, gue mau ngapa-ngapain nggak bisa, bener-bener dengkul. Gue langsung lihat ke atas. Jadi kalau lu mau ke WC itu ada satu step gitu loh buat naik ke WC gitu kan. Langsung gue ngeliat, wih, itu yang sama yang gue lihat pertama kali, tapi pas dia jalan beda gitu. Gue langsung, wih, ini tangan tuh udah bener-bener kayak, wah, keras banget gitu. Bingung gue. Gak makai lama gue langsung mundur lari ke depan. Bodoh amat, kaki tuh sakit-sakitan gue.
Bodoh amat. Itu jadi pagar udah ketutup, tapi cuma jadi kayak pagar digeser gitu, terus pintu kecilnya kan masih kebuka gitu kan. Gue lari langsung gubrak ke depan gue. Wih, itu dak-diduknya tuh kayak orang habis lari 100 meter lah. Saking panik. Mungkin kalau diituin pucat kali gue. Panik, gue bener-bener panik. Itu yang, wah, bener-bener kelihatan banget. Gue sampai nengok. Udah ya gemeter nggak bisa lama-lama. Udah saking paniknya. Udah gitu yang langsung kayak orang habis kecapean kayak duduk. Bukan duduk, kayak berdiri gitu loh, kayak ruku gitu kan. Capek, takut gitu kan. Gue sih, aduh, wah narik napas, pelan, atur napas tuh gue, atur napas. Gue yang, ngeblank, bener-bener ngeblank tuh. Ngapain ya? Ini orang gak datang-datang, masalahnya. Si kakaknya temen lu ini? Si kakaknya temen gue gak datang-datang, gitu kan. Gue mau ngecek HP juga gak bisa, di dalam masalahnya. Gue masih takut di situ. Masih takut. Udah, gue masih di situ aja tuh. Gak lama si mbak yang gue bilang tadi datang. Karena dia kan ART yang datang pagi, pulang malam kan, nggak stay di rumah gitu, datang. Dia nanya, ngapain lu? Gitu. Si Mbak gitu kan. Mbak, mau masuk? Iyalah gitu kan. Lu nggak pulang? Gitu kan. Oh, tadi lagi ada kerjaan gitu. Cuma gue ngomong kayak masih ngomong mikir biar nggak ketahuan gitu loh. Oh, masih ada kerjaan gitu. Terus gue cengar-cengir cuma sambil ngatur napas kan. Sambil ngatur napas. Terus daripada gue masuk lagi, gue kena lagi, gue manfaatin aja nih si Mbak. Mbak, pagi-pagi enak nih ngopi gitu kan. Buatin dong gitu kan. Yaudah, tungguin ya. Tungguin di mana? Ya di situ aja. Duduk-duduk aja dulu gitu. Tapi pintu sengaja gue buka lebar-lebar tuh. Gue buatin. Nah, gue sambil ngobrol, ngeri dia hilang kan. Mbak, tadi berangkat sini sampai jam berapa gitu kan. Berangkatnya jam berapa gitu. Ya sekarang jam berapa? Nggak tahu gitu kan. Yaudah deh. Gue buat secepat mungkin nggak ngikutin resep apa segala macam, bodo amat deh. Kayak ngerti aja pikir gue gitu kan. Gue buatin, Mbak, nggak usah di seal ya. Karena di seal kan ada mesinnya harus panas dulu kan. Iya. Ya udah nggak apa-apa gitu kan. Nggak usah pakai sedotan ya. Iya gitu kan. Dikokop jadi ini. Iya. Gue kasih es buru-buru, udah. Itu pun gue samperin pun tangan udah kopi Belepotan sampai belepotan. Nih gitu kan. Mbak, tunggu bentar. Gua ambil tas, casan, segala macem, kunci, buru-buru. Nah, kalau pagi nggak apa-apa, nggak digembok. Karena udah mulai di dalam ada yang aktivitas ada yang lah ya. aktivitas, mau kerja segala macem gitu kan. Udah, gue pulang jalan kaki. Motor gue masih di dalam. Pulang jalan kaki gue. Bodo amat deh. Lu nggak berani nyamperin tempat? Nggak berani gue. Bener-bener nggak berani. Anjir. Wah, bener-bener nggak. Udah deh, bodo amat jalan kaki gue. Wah, anjir nih berarti kafe lu serem banget ya, Ben. Ini kafe di mana sih? Penasaran gue nih, Ben. Gue pengen mampir ke sana dah kapan-kapan atau besok dah gue mampir ke kafe lu dah. Ini di mana sih, Ben, kafenya? Itu kan di kampung halaman Anda sebenarnya. Ya, tapi gue nggak tahu pasnya di mana kafenya. Gue belum pernah soalnya. Itu kafenya di tempat dulu kita kecil main bola. Pabrik bolu. Oke. Gitu. Nah, samping pabrik bolu itu ya kalau tahu rumah patung monyet. Oh, iya. Anak-anak situ pasti tahu rumah patung monyet situ doang karena monyet yang putih sama hitam, yang putih tuh dicat merah jadi kayak nyala kalau malam. Iya. Nama gitu. kafenya apa tuh? Giga Society Space. Giga. Oke. Di map ada sih. Nah, kalau di map namanya Giga Kopi. Iya. Ntar gua kapan-kapan main deh. Main buatan aja. Lu enak gak tapi? Buatan lu enak gak? Boleh dicoba, boleh dites. Kopi lu ya? Boleh dites. Lu yang bikin ya? Iya. Oke. Kalau jangan gue yang bikin, gue tuh khusus makanan. Oh, lu makanan? Gue khusus makanan. Ada temen lu yang jago nih? Ada, si baristanya ada. Oke. Gitu. Itu tempatnya di mana sih? Nama jalannya deh. Siapa tahu nih pasukan Tentara Malam ada yang rumah di Tanjung Priok juga, pengen mampir ke kafe lu ya kan? Boleh. Tapi tar dulu. Tapi kalian kalau mampir beli ya, jangan malu-maluin gue ya. Datang cuma penasaran mau ngeliat tempatnya doang gitu. Boleh. Jadi dimana, Ben? Jalan Warakas Raya nomor 184. Jalan Warakas Raya. Warakas Raya. Iya. Karena itu kan di Pabrik Bolu tuh yang pinggir kali itu ya. Iya, pinggir kali situ. Iya. Gitu. Itu masuknya ke Sungai Bambu Warakas sih. Masuk ke perbatasan itu soalnya. Perbatasan sih sebenarnya. Cuma kalau dari alamat aslinya itu ya masih Sungai Bambu.
Oh, gitu. iya. Cuma Karena dia sebelah sini, seberangnya udah Warakas ya? seberangnya udah Warakas Oke. gitu. Jadi Giga Cafe ya? Giga Cafe. Giga Kopi. Giga Kopi. Kalau di map, Google Map tuh Giga Kopi. Oke. Ya pokoknya di daerah Tanjung Priok, Jalan Warakas Raya ya. Jalan Warakas Raya. Jangan lupa kalau mampir dibeli makanan dan minumannya, jangan malu-maluin gua. Ya, gitu. Tapi ini lu juga cerita di sini aman kan? Maksudnya partner lu tahu lu mau cerita di sini? Tahu dia. Iya. Tahu dia. Pasti lu konfirmasi dulu lah ya, lu mau ceritain. Justru dia malah yang nyaranin gitu. Iya. Malah nyaranin aja si Adit apa namanya masih lentera kan ya masih lah gitu. Dia seperti ingin membunuh bisnisnya sendiri ya. Tapi nggak apa-apa, tapi itu kalian bisa mampir-mampir ya kan. Kalau kalian penasaran pengen lihat langsung tempatnya itu di Giga Kopi. Nah, ini kan gua sama lu kan temen dari kecil nih, dan gua tahu nih Ben, lu kan hobi yang aneh-aneh nih, suka yang aneh-aneh lah pokoknya. Dan terakhir gua dengar lu suka main tarot. Ya lagi menggemari aja sebenarnya nggak lagi menggemari, gue udah sekitar 4 tahun lah ya, 3 tahun lah ya gitu. Itu gimana maksudnya lu main tarot sama teman-teman lu atau gimana sih? Jadi bermula dari ya suka aja, maksudnya memang gue kan suka ngebacot ya, suka ngomong gitu, suka ngomong sama orang gitu. Akhirnya gue dikenalin sama orang, ya gue belajar aja gitu. Tadinya gue itu komersil, gitu, komersil. Cuma karena komersil ini kan beban moralnya tinggi ya, gitu. Akhirnya gue coba ya udahlah kayak untuk ngebantu dan buat ngegame aja lah, buat hobi-hobian aja lah gitu. Itu tarotnya ngeramal apa gimana Ben yang lu mainin Ben? Ngeramal atau Ini versi gue aja ya. Sebenarnya tarot itu seni memprediksi kartu aja, media kartu aja, seni memprediksi lewat media kartu gitu. Bukan ngeramal juga karena nggak ada mistis di dalamnya. Gitu. Karena ya apa yang jadi tiap kartu itu ada arti masing-masing kan. Baru diartiin sama gue sebagai readernya gitu. Jadi klien nanya apa, gue bukain kartu-kartunya, dia yang milih sendiri kok. Dia yang milih sendiri. Ya udah gitu. Nah, biasanya kalau di kedai gue kalau gue lagi free, ya kadang ada yang memang udah kenal dia minta bacain, atau gue yang nawarin kalau lagi free gitu. Mau nggak gitu. Oke. Berarti kalau kalian mampir ke Giga Kopi bisa sekalian main tarot sama si Pendi ini, atau mungkin kalau teman-teman online yang jarak-jarak jauh bisa nggak sih main diramalin via online gitu Man? Via online bisa. Paling gue sih kayak yang kayak mau tahu sih lihat dari garis tangan, terus ngelihat dari biasanya gue nggak perlu tahu nama panjangnya dia, tapi ada berapa huruf sih nama panjangnya gitu. Gitu doang sih. Ya itu berarti lu bisa dikontak lewat Instagram aja kali ya? Bisa. Instagram lu di mana, Pen? Instagram gua di @virgateto. Virgateto. Ya. Oke, nanti linknya gua taruh di kolom deskripsi buat kalian yang pengen coba-coba ya. Buat iseng aja buat main aja. Main ramal-ramalan. Buang waktu aja, buat buang waktu. Itu bisa percintaan berarti bisa ya? Bisa, semuanya bisa. Karir bisa juga ya? Iya, bisa kecuali kesehatan. Karena gue harus ngerti obat-obatan di situ. Gue nggak mau gitu. Karena lu biasanya ngeramal harus ada solusi juga mungkin gitu ya? Iya gitu. Dan tahu obat apa gitu. Dan gue nggak main zodiak. Nggak main zodiak kenapa tuh? Ya kalau ramal zodiak tuh rata-rata bullshit. Bullshit gitu. itu kenapa? Ya kalau misalnya nih, lu ngelihat nih zodiak Cancer, keuangan kamu gini, gini. Mungkin di salah satu Cancer iya, tapi 1000 orang yang berzodiak Cancer tidak akan mengucapkan karena itu panjang, jadi lu harus sinkronkan lu Cancer, terus sio lu apa, naga api, tanah, elemen segala macam, dan itu harus benar-benar terperinci gitu. Banyak tahapan yang ibaratnya lu kayak harus riset dulu nih orangnya kayak gimana nih. Iya gitu. Sesuai nggak gitu? Itu mungkin yang sering terjadi itu dulu zaman majalah zaman dulu Pen ya. Di majalah tuh gaul gitu-gitu. Ada tuh zodiak. Karena kebetulan saya dulu sempat ngisi gitu, dan saya semutnya saya saja gitu. Asal aja bikin ya. Asal aja. Lu pernah di belakang layar berarti? Pernah. Gue kira lu gara-gara ngeliat ini ramalan zodiaknya Babe Cabita yang dia pakai kaos. Enggak. Oke. Jadi buat kalian yang penasaran sama tarot, mampir aja ke Instagram si Pendi ini. Linknya udah gue taruh di kolom deskripsi. Ya udah, mungkin udah kita tutup aja kali ya podcast malam ini, Pen ya. Yep. Oke, paling malam ini cukup segini aja. Thank you banget buat Cozy yang udah sponsorin podcast malam ini. Gua Adit dari Lentera Malam dan Daus dari Giga Kopi. Pamit.